Polda Metro Jaya menggelar vaksinasi keliling yang dilakukan di banyak titik. Dan ini merupakan satu langkah strategis dalam rangka implementasi perintah Presiden agar bisa mempercepat proses vaksinasi. Di tempat saya berdiri, di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, sedang dilakukan proses vaksinasi dan hasilnya memang cukup memuaskan. Banyak sekali masyarakat yang ingin datang dan merasakan vaksinasi, dan ini merupakan vaksinasi tahap pertama. Kalau kita lihat saat ini, saya akan menunjukkan bagaimana visual. Jadi memang terkait dengan proses vaksinasi ini tidak hanya dari orang tua atau lansia, tapi juga anak-anak. Dan untuk prosesnya sendiri, ini memang mengikuti tahap, dimulai dari screening, vaksinasi, sampai juga bagaimana melihat bagaimana pengecekan yang dilakukan. Dan ini merupakan satu hal yang cukup penting agar ketika masyarakat divaksin, mereka benar-benar tercatat dan bisa dikatakan sehat. Jadi jangan sampai ketika selesai divaksin, mereka mendapatkan masalah. Dan ini merupakan salah satu petunjuk langsung dari Polda Metro Jaya untuk bisa menggelar vaksinasi di titik-titik yang kemungkinan merupakan zona merah, dan merupakan satu hal yang cukup penting agar masyarakat bisa tervaksinasi dengan baik. Dan untuk mengetahui bagaimana gelaran dan evaluasi dari kegiatan ini, saat ini saya bersama dengan AKBP Fahri Siregar selaku Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Pak, maaf mengganggu sebentar. Ya. Ini kan kegiatannya cukup menarik. Ya. Dari penglihatan Bapak, bagaimana mungkin evaluasi dari gelaran vaksin hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tadi kita laksanakan kegiatan vaksinasi dengan menggunakan gerai vaksin presisi keliling yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Kita datang ke RW 5 Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, di mana lokasi sini adalah lokasi yang termasuk kawasan pemukiman padat penduduk. Jadi kita berada sekarang ini di bawah kolong tol Pelita, dan tadi juga ada peserta vaksin yang hadir dari masyarakat setempat sebanyak 200 orang, dan sudah kita lakukan vaksinasi. Dan tadi kami sudah bagikan juga kartu antrian vaksin sebanyak 200, sehingga protokol kesehatan alhamdulillah sampai saat ini masih kita bisa lihat berjalan dengan baik dan lancar, dan mereka juga bisa kita lakukan pengaturan untuk menjaga jarak seperti itu, Mas. Tadi kan ketika Bapak sedang menjaga, saya mendengar ada kurang lebih kalimat begini, untuk anak-anak harap didampingi orang tua. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, jadi untuk anak yang berusia 12-17, pada saat proses screening itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini misalkan seperti kayak apakah memiliki penyakit autoimun, apakah pernah dilakukan kemoterapi dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya kita minta supaya ada pernyataan yang disetujui oleh orang tuanya. Jadi jawabannya itu memang disetujui orang tuanya, karena kita khawatir bahwa pernyataan yang diberikan oleh si anak itu mungkin tidak valid gitu. Makanya kita minta didampingi. Dan kalau memang ternyata tidak ada orang tuanya, maka kita minta petugas yang di dokter screening untuk menelpon atau menghubungi orang tuanya. Dan kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat setempat seperti itu. Dan kami dari Polda Metro Jaya sendiri, kita juga membuka layanan vaksinasi untuk anak di gerai vaksin presisi yang ada di 2 tempat, yaitu Capitol Resident Park dan juga Singapore Intercultural School. Dan kita sudah mulai kemarin pada tanggal 6 Juli 2021 di 2 tempat tersebut, dan memang itu vaksinasi khusus anak, dan kita juga kerjasama dengan Save the Children, suatu lembaga untuk memberikan dukungan awal psikososial atau psychological first aid, dan juga kita kerjasama dengan Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia untuk mendatangkan psikolog anak, di mana tugasnya adalah memberikan bantuan dukungan psikososial apabila memang anak mengalami trauma pada saat melalui tahapan vaksinasi, seperti itu. Sekaligus penutup, ini saya lihat kok dapat bagi-bagi sembako, Pak ya. Ini emang ini merupakan program vaksinasi sekaligus bagi sembako gitu, Pak? Ya, kita paham bahwa ada beberapa masyarakat yang terdampak dikarenakan pandemi ini. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan dan sebagainya. Oleh karena itu kami dari Polda Metro Jaya, atas perintah dari Bapak Kapolda Metro Jaya, kita membantu dari sisi sosialnya, dari sisi kemanusiaan, dengan memberikan bantuan kemanusiaan, bantuan sosial berupa paket sembako, terutama pada saat ini dilaksanakan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan vaksinasi di kawasan ini. Jadi sehingga kita bisa membantu kebutuhan mereka untuk saat ini. Oke, terima kasih banyak waktunya, Pak. Tentu saja diharapkan program vaksinasi ini berlangsung dengan baik dan kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan di lapangan, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan, bahkan ditambah lagi dengan mendapatkan sembako. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Demikian wawancara saya dengan AKBP Fahri Siregar selaku Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan di lapangan, bahkan masyarakat pun tadi ketika selesai melakukan vaksinasi
mendapatkan sembako. Ini merupakan satu hal yang cukup baik agar masyarakat sendiri mungkin bisa mendapatkan satu hal yang cukup mendalam, dan ketika mereka selesai pun 28 hari kemudian bisa mendapatkan vaksinasi kedua. Ya, itu saja harapannya adalah masyarakat tetap selamat dengan tetap menjaga prokes khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Jonah Monangan, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta.